Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala ba'da an a'udza billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna al-karim sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah faman batta'a bihi amaluhu lam yusri lahu bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Segunging para alim ulama sesepuh pilih sepuh ingkang dahat satu kinurmatan bapak-bapak ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat remaja masjid yang tergabung dalam kajian Ahad pagi di Masjid Darun Najah. Semoga keberkahan dari Allah dilimpahkan untuk kita semuanya. Allahumma amin. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ibu-ibu sudah umbah-umbah atau belum? Belum. Umbah-umbahnya setelah pengaosan nggih. Nggih, Masya Allah. Bapak-bapak sehat semuanya nggih? Alhamdulillah. Kata sebagian ulama, kalau ada orang berpagi hari, badannya sehat, hatinya nggak marah, kok untuk snack, itu keberkahan yang luar biasa. Coba dicek lagi tuh Bapak. Satu, badannya sehat kan? Nek watuk-watuk pilek biasa wajar kayak gitu tuh. Dulu waktu pileki kayak nggak dianggap sakit kok. Gitu, bismillah. Naam. Berarti sehat kan gitu. Napa malih panjenengan saking dalam kok dumugi masjid berarti kan sehat gitu. Yang kedua, Bapak Ibu nggak marah. Esok-esok kok ya wis nesu gitu. Jadi jangan sampai pagi-pagi udah marah. Kalau wonten tiang, dia pagi-pagi kok marah, ada sebagian tanda apa itu? Tali-talinya setan masih nyentel di badan. Loh jamaah, esok-esok kok nesu, wi tandane napa? Tali-tali setane isih nyentel. Apa tenan Ustaz? Nabi bersabda tuh, terkait dengan orang yang dia bangun malam jamaah, setelah bangun malam kemudian dia berzikir. Nah, jadi kalau orang tuh mau tidur kan setan datang tuh jamaah bawa 3 tali. Ada yang sebagian kata ulama ditaruh di tengkuk-tengkuk atau di kepala bagian belakang nih. Jadi kalau kemudian dia bangun tengah malam, kemudian dia berzikir, apakah zikirnya itu doa bangun tidur, apakah zikirnya itu istighfar, 1 ikatan tali lepas. Yang kedua, kalau kemudian dia berwudu, ya, ambil air wudu, 2 ikatan tali dari setan lepas. Yang ketiga, dia udah bangunnya zikir, ditambah kemudian dia berwudu, ditambah lagi sholat 2 rakaat. Bener tuh kata Nabi Muhammad SAW, akhirnya 3 tali setan yang mengikat diri manusia akan terlepas. Tandanya apa?
Di pagi harinya badane etes, gak stres. Badane etes, pikirannya gak stres. Nek stres kan biar nesu-nesu kayak gitu tuh. Nah, maka kalau ibu-ibu, bapak-bapak esok-esok kok wis nesu, ini berarti enek taline setan. Gitu. Dan setan itu yang bikin kita marah itu di dua waktu yang paling sering, pagi dan sore. Ya, mulai pagi-pagi kayak gini wong nesu kathah jamaah, arep budal kerja kuncine renek. Ketemu kuncine bensine entek. Ya toh? Bensine diisi helme renek. Uleng-ulengan kuwi, apa meneh bar subuh kok turu, wis dadi masalah. Iya jamaah, bar subuh kok turu, rame itu nanti rata-rata. Maka kata ulama, makruh tidur setelah sholat subuh. Kecuali malamnya tahajud ngantos pinten rakaat, pinten jam, rodok-rodok wajar. Malam nonton Ikatan Cinta, dar subuhnya turu, ini kan parah tuh jamaah. Ya. Yang kedua marah itu kapan? Sore, mulai bada asar. Menawi tiang Jawi, kula asli Ngawi Jawa Timur jamaah, tapi mboten saged pakai bahasa halus nek Solo kan halus-halus kan gitu. Ya. Itu surup, ngertos nggih surup nggih. Nah, menawi wonten ing bahasa Arab gurup. Gurup menika wayah asleping srengenge kan. Nah, itu kalau di Jawa biasa disebut surup. Nek surup kayak ndang mlebu omah, piteke ndang dilebokke, ndang budal ke masjid. Di waktu itu banyak orang yang marah. Di waktu itu setan sedang ganggu. Kathah tiang padu barbar niku jamaah jam-jam 5, jam 6 niku kathah. Capek pulang dari bal-balan, capek pulang dari kerja, pelilik-pelilian. Akhirnya gelut di waktu itu. Oke. Bapak Ibu insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sehingga mari perbanyak syukur kita dengan kenikmatan yang Allah karuniakan pada kita. Dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih, mohon maaf Bapak Ibu, saya ngongkreh jadwali panjenengan. Ingkang sejatosipun pengaosan kawiwitan wedar Sabdo wonten ing jam 6.30 ya biasanya ya. Tapi karena ini saya diminta dan bisa silaturahim dulu, saya sudah matur kali panitia, saya bisa silaturahim ke Darun Najah. Tapi hanya dari jam 6 sampai jam 7. Untuk silaturahim dulu, kula nuwun dulu. Nanti di waktu-waktu yang lain bisa dikondisikan dengan lebih baik insya Allah. Tema saya jamaah, karena kita ini kan berada di bulan Rojab. Nggih. Rojab. Rojab jawane napa Bapak? Penak banget Rejeb ngoten nggih. Nek Rojab kok rada angel, nek Rejeb kan penak. Nggih. Insyaallah kita nanti akan memaksimalkan diri ya di bulan Rojab ini dengan melalui 5 tahapan untuk meraih takwa di bulan Rojab. Ya. Sebelumnya jamaah sudah kita fahami menawi Rojab menika salah setunggal saking 4 bulan yang suci. Allah paring kalam, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum fala tadlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Jamaah, bahwa bilangan-bilangan bulan itu sudah ditetapkan oleh Allah, jumlahnya ada 12. Penetapan bilangan-bilangan bulan itu sejak diciptakannya langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia, bulan yang haram, bulan yang suci. Ada 4 bulan. Maka kata Allah, fala tatlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian berbuat kezaliman di 4 bulan itu khususnya dan 12 bulan secara umum. Lah 4 bulan itu apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rojab.
Janjane nek diwangsulaken wonten ing basa Jawa, itung-itungan wulan menika Arab kali Jawa niku gathuk lho jamaah. Nggih napa mboten? Nggih estu. Cobi wulan ingkang sepisan wonten ing wulan Jawa napa? Suro. Asline kan Muharram. Lah, wonten ing wulan Muharram, lebeting Muharram tanggal 11 kasebat Asyura. Gawe gampang wae lah, suro. Kan ngoten. Bar suro napa? Sapar. Janjane sofar, tapi yo ben rodok penak. Sapar. Gitu. Bar safar napa? Mulut. Mulut niku mboten nyuwun sewu tutuk cangkem niki lho nggih. Dikira mulut bar mulut, bakdo mulut terus jenggot mboten. Mulut menika artosipun wonten ing wulan Rabiul Awal lahiripun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah mulut niku artosipun lairan. Ngoten lho. Rabiul Awal disebut mulut amargi wonten ing wulan menika, wulan itu Nabi lahir. Lajeng bakdo mulut. Bar bakdo mulut kok Jumadil Awal. Bar Jumadil Awal, Jumadil Akhir, penak banget ya bote. Dadi nek Arabe janjane Jumadal Ula, Jumadal Saniyah. Tapi ora apa-apa lah, wong Jawa iki bener pokoke. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rejeb. Bar Rejeb Ruwah. Jane Ruwah kuwi apa? Sya'ban, tapi wonten ing wulan Sya'ban biasane ngruwat arwah, kirim doa. Gitu? Sami teng kuburan, emut kalih kematian, ruwah ngruwat arwah wonten ing wulan Sya'ban. Bar Sya'ban, bar ruwah poso. Janjane riyen mboten poso, siam. Siam niku nggih Arab. Kutiba alaikumus siam. Bar poso napa? Syawal. Nek Ngawi nyebute bodo. Maksude bakdo poso. Disebut bodo terus sami badan. Enek toples kongguan isine rengginan. Niku lah ya pas bulan Syawal niku to. Ban Syawal mengke Dzulqa'dah niku wau selo besar gitu. Janjane sampun ikut sesuai Arab. Termasuk hitung-hitungan dinten. Hari pertama apa dalam Jawa? Ahad. Nek etanan ngat ngono tok. Ya. Tapi saiki iso dadi Minggu ya. Padahal ngat lho dhisik. Ahad bar Ahad terus Senin. Lah Senin itu kan Isnaini. Hari kedua. Nek Ahad hari pertama. Hari kedua Isnaini dadi Senin. Hari ketiga Sulasa ben gampang dadi Selasa. Nek Selasa ngumbah Kloso. Sulasa, Rebo, Arbi'a, hari keempat, Kemis, Al-Khamis. Hari kelima, dua Arab kabeh lho janjane. Al-Jumu'ah, Jemah. Nek tambahan sithik lah, Jemah Kliwon. Nah. Sabtu, Setu, jek padha. Sing rada beda mung Minggu tok. Ahad lho janjane. Rada anu dhisik yo ngat ngono lho. Oke, Bapak Ibu ingkang kula hormati. Nah, dari 12 bulan tadi ada 4 bulan yang dimuliakan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ramadan tidak masuk bulan suci. Dalam arti suci di situ sebagaimana hadis-hadis yang ada, yaitu dilarang perang dan seterusnya. Karena di dalam bulan Ramadan Nabi membolehkan perang. Misalkan perang Badar, Fathu Makkah, terjadi semuanya di bulan Ramadan. Jadi suci di sini secara maknawi, ya. Jadi tidak ada peperangan di sana dan kedoliman-kedoliman. Naam jamaah. Nah, kita ini di bulan Rajab jamaah. Maka Allah katakan fala tatlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian
berbuat kedoliman di bulan Rajab saat ini. Kenging menapa Bapak Ibu ingkang kula hormati? Orang yang berbuat kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya. Orang yang berbuat keburukan juga bakal dilipat gandakan balasan keburukannya. Jadi kata ulama, di bulan Rajab ini kita harus banyak-banyak melatih untuk menanam amal soleh. Dados monggo dipun rintis babakan siam latihan wonten ing wulan Rajab menika. Senin Kamis kah, Ayyamul Bid kah, Daud kah? Minimal kata Nabi, puasa itu dalam 1 bulan 3 hari. Jangan sampai sama sekali enggak. 3 hari itu minimal. Yang afdol 3 hari itu di 13, 14, 15. Ini bulan Hijriah ya. Kalau ini nggak bisa, 13 poso, 14 poso, 15 jagong, batal. Ya wes gak apa-apa. Islam itu enak banget kok ajarannya. Ya wes gak sah poso sik sing tanggal 15, golek dina liyane. Oh entuke 17, mboten napa-napa. 17 poso. Bar ngono kok enek tamu nggawa duren, batal meneh. Halah kok ya gampang men batal. Akhir poso ya wis tanggal 20 tat wis tak niati. Oke, poso. Anake tuku pentol gak entek, batal meneh. Ya aja gampang-gampang batal, kuwi batal terjemah. Ya, sekalipun tadi itu tidak harus puasanya tadi di tanggal 13, 14, 15. Ya, itu afdolnya. Tapi nggak harus di tanggal itu. Nah, jadi minimal di bulan ini jamaah please deh. Bapak Ibu kalau nggak biasa puasa, tolong puasa 3 hari. Kalau nggak bisa Senin Kamis, nggak bisa Daud, nggak bisa Ayyamul Bid 13, 15, langsung berarti pokoknya cari aja 3 hari di bulan Rajab ini. Bebas, boleh toh Ustaz? Boleh pakai banget. Ya, kan ada hadis khusus. Naam, yang kita rintis lagi apa jamaah? Qiyamul lailnya, sholat malamnya. Harus mulai dicicil. Ya, sholat malam ini Masya Allah perkara yang besar. Apa sih hubungannya? Kalau puasa tadi kan untuk persiapan bulan Ramadannya. Kalau Qiyamul Lail untuk persiapan apa? Trawehnya. Maka kata ulama, man tarakal witro indana fa innahu rajulun su'. Sinten tiyang ingkang nilaraken witir setunggal tok wonten ing wekdal dalu kagolong tiyang ingkang elek. Maksudnya ngeten lho. Menawi pengen sae wonten ing wekdal dalu menika janjane kan wonten alarm lho janjane ini. Napa neh nyuwun sewu sing yuswane pun 50 rodok munggah sithik, heeh. 50 mriko. Niku wonten alarm alami. Nyuwun sewu, seneng kewingking. Ini rodok basa rodok gaulik beser ngono wae lah. Suwen. Ya enggak, ya kan? Ini yang banyak curhat ke saya, jamaah saya. Ustadz kan aku pernah di umur Ustadz, tapi Ustadz belum pernah di umur saya. Nek wis usia ngene-ngene kitat, engko ning guri wae. Kalau saya bilangnya itu bukan penyakit, Bunda. Saya bilangnya itu bukan aib, wahai Bapak. Lah apa tat? Itu perintah dari Allah supaya kita sholat malam. Gitu. Wungu wonten ing wekdal dalu, lajeng nyalakke lampu, kamar mandi mlebu, ngonekke banyu. Bar ngoten wudu kudune. Wudu lajeng sholat dalu. Ora kok terus metu terus balik. Lah sangel niku kandhanane tuturane. Angel. Tiangnya nggih wonten to? Oh. Iya. Tuh, jamaah yang kami hormati, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi itu ada alarm dari Allah Ta'ala. Kalau kita kesulitan atau berat, Qiyamul Lail itu sampai di misalkan ada 2-3 rakaat kayak di Mekah ya, dalilnya sahih semua tuh boleh. Atau kita yang sederhana aja deh, yang 11 rakaat. Alhamdulillah, menawi wonten ing wekdal dalu
kula panjenengan saged ngelampai salat qiyamul lail. Ingat, qiyamul lail sanes qemul lail. Bedane napa qemul lail kali qiyamul lail? Menawi qiyamul lail wungu wonten ing wekdal dalu kagem salat dalu. Nek qemul lail ya kemulan wonten ing wekdal dalu kan ngoten. Nah, kalau 11 rakaat berat jamaah boleh dikurangin. Yang penting ganjil 9 rakaat. 9 rakaat masih berat Bapak Ibu, kurangi jadi 7 rakaat. 7 rakaat kok tasih abot, umba-umbane akeh nang ngotot pegel-pegel, dikirangi malih dados gangsal rakaat. Gangsal rakaat yo jek ngantuk gara-gara bengine ndelok film layang-layang putus. Lan mbuh-mbuh kuwi. Ya, aku dhisik gawe status gak layang-layang putus jamaah, layang-layang temangsang. Itu jamaah masih capek dan seterusnya, kurangi lagi nggak apa-apa. 3 rakaat. 3 rakaat kok saya sangat dereng saged jumeneng kanthi sae, wis gak apa-apa sak rakaat. Witir tok wis. Sak rakaat kok ije abot meneh. Angel iki jemaah. Mboten wonten salat kok setengah rakaat mboten wonten. Sing enek kuwi ngadeke siji takbire ping 4. Salat nopo niku? Salat jenazah. Bismillah. Monggo ingkang sampun pikantuk dipun rahati. Monggo. Jamaah yang berbahagia, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi, ini cara supaya kita nanti pas Ramadan bisa semangat. Maka semales-malesnya kita sholat malam itu ya sak rakaat. Ampun dadak debat-debat. Nek ketoke badhe wungu mengke sak sampunipun tilem sare kok mboten saged. Ambil pendapat Abu Hurairah, ambil pendapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, mboten dados menapa. Jenengan bibar sholat Isya, lajeng ba'diyah kalih rakaat, bar ngoten langsung sholat malam. Atau minimal witir tok. Syukur alhamdulillah mengke wonten ing wekdal dalu saged wungu tambahi malih tanpa witir. Oh nek aku ora tat. Aku pengen yo sing afdol kuwi jenenge salat wengi iki yo bar turu, padahal jelas kebablasan terus. Ya. Kalau kita sudah jelas-jelas kebablasan, ya kita dahulukan itu witirnya jamaah. Enggak apa-apa. Supaya enggak kena kalimat ulama Imam Syafi'i tadi. Siapa orang yang tidak witir satu kali dalam satu malamnya cukup dikatakan orang yang elek. Ya, ini pandangan ulama elek itu begitu, itu udah elek banget gitu loh. Dan biasanya kalau kita males sampai 3 hari nggak sholat witir, nggak sholat malam, akhirnya arep ngawali ki abot banget gitu jamaah. Asli ini nek kula ibaratke kados sepeda motor. Sepeda motor menika diiseni bensin. Nek badhe entek telas niku wonten tandane. Oh, strip loro, strip siji, mendrip-mendrip. Iki ndang diisi, ora kok tawakal. Oh, nek Allah menghendaki entek yo entek. Nek Allah menghendaki ini tetap isi walaupun enggak ada bensinnya yo tetap isi. Iya ndladrah jamaah. Ya, akhirnya habis itu bensin, nek wis kentekan totalitas ngoten niku dijoki urung mesti iso mlaku. Kotor itu karburasi dan macamnya mbuh lah yang paham tentang itu. Iman juga begitu. Ibadah juga begitu. Kalau sampai 1 bulan blas nggak poso, sulit besok mau puasa itu abot banget. Ramadan pertama itu koyok sak jam koyok sedino loh jamaah. Kok randang adan-adan toh. Luhure urung padahal. Wis mengkis niku. Kenapa? Karena nggak ada latihan. Yang kedua latihan apa? Tilawatul Qur'annya, bacaan Qur'annya, mulai dirintis lagi. Yang sudah jalan, dipertahankan, ditambahi jamaah yang kami hormati. Masya Allah. Supaya nanti di antara keutamaan bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran. Kita juga akan ikut mulia
kalau kita berta'amul nggadahi muamalah ingkang sae dengan Al-Qur'an. Dimulai. Nah, sehingga Rajab ini dikatakan oleh para ulama yaitu waktu yang sangat baik untuk menanam amal. Ngrintis amalan-amalan monggo kita wiwiti wonten ing wulan Rajab sinaosa niki sampun berjalan beberapa waktu. Nah, nanti di bulan Sya'bannya kita kuatkan lagi. Yang itulah disebut dengan menyirami amal. Dados amal menika nggih kedah dijagi, kedah diopeni, kedah disirami. Lah mengke wonten ing wulan Sya'ban ruah niku wau sampun sae. Bahkan wis meh uwah ngoten nika. Amale saya sae sanget. Lah mengke Ramadan panen amal. Dados wonten ing wekdal Ramadan wis amalane wis penak enteng. Ya tau ndang pengen tahajud bareng, traweh bareng, dirosah bareng, tadarus bareng, semangat. Nek mboten, engko traweh pertama keweter jemaah. Imame lagi imam anyaran ngono kan biasanya senengane dawa-dawa ngono kae jemaah. Iya toh. Dawa-dawa kayak ora ngerti sing mburi iki rada anget apa. Akhirnya sesuk pakai dalil, mohon maaf Pak Imam, ini kan masih nuansa corona ya. Tolong dicarikan ayat-ayat yang ini aja supaya tidak terlalu banyak berkumpul loh pakai ayat-ayat corona akhirnya. Ya toh. Jamaah sebenarnya kalau kita Masya Allah, aman Insya Allah. Ya. Nah ini harus dirintis mulai sekarang. Ampun maksiat, ampun berbuat kejelekan. Wis, apalagi umur-umur kula panjenengan is nggak umur-umur muda lagi. Niki sing yuswane 20 tahun wonten. Nek nganggo masker iki tok enom kabeh masalahnya. Gitu lah kayak angel bedane iki enom apa ibu-ibu nggo masker tak delok kaya 18 tahun nih. Padahal nek dibukakno janjane yo ketok asline. Oke jamaah, ya insyaallah dimuliakan oleh Allah Taala. Kemudian masuklah kita. Nah, apa yang harus kita lakukan selain menyiapkan amal tadi yang sudah saya sampaikan di depan, insya Allah ada secara secara urut ya, kita akan menyampaikan 5 tahapan untuk meraih takwa yang mulai kita mulai rintis mulai Rajab ini, kemudian Sya'ban sampai Ramadan dan seterusnya. Nah, 5 amalan itu apa saja jamaah? Secara urut akan kita bahas insya Allah. Kalimat yang saya sampaikan ini saya ambilkan dari 2 kitab. Yang pertama kitab Minhajul Muslim telah ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi ya dalam bab yaitu adabu ma'an nafsi, adab seorang hamba terhadap jiwanya. Yang saya padukan dengan perkataan Syekh Nasih Ulwan ya terkait dengan bagaimana bisa mencapai ketakwaan. Oke, yang pertama jamaah apa yang harus kita lakukan? Menurut para ulama supaya kita semangat untuk beramal mencapai takwa dari bulan ini sampai seterusnya yaitu adakan yang namanya al-mu'ahadah. Napa Bapak Ibu? Mu'ahadah. Mu'ahadah menika kapandhet saking basa Arab ahada atau ahida. Wonten basa ma'had. Lah ma'had menika wonten gayutanipun kalih mu'ahadah. Mu'ahadah itu orang yang mengikat janji. Dados ndamel janji, bikin janji antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku berjanji baik, aku berjanji tobat, aku berjanji semangat. Ya, ini namanya mu'ahadah. Sehingga ma'had menika papan panggenan kagem ngiket janji. Aku neng pondok kudu ngapal Quran, aku neng pondok kudu njaga salat 5 waktu, aku neng pondok kudu berakhlak baik. Wonten janjine. Oh ngono to tat. Heeh. Lha tak kira mahat iki mung pondok, mahati pondok. Oh, enggak sekedar itu jamaah. Oke. Lah kita kan sudah berjanji ketika kita di alam rahim Bapak Ibu, Allah tanya kepada kita, "Alastu birabbikum?" dalam surah Al-A'raf, kemudian kita menjawab, qalu bala syahidna. Iya, wahai Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami. Terus ditambahkan di dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepada Engkau, wahai Allah, kami beribadah. Hanya kepada Engkau, wahai Allah, kami minta pertolongan. Dan di sini menunjukkan kula panjenengan sudah ngikat janji untuk tidak syirik kepada Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah dan minta pertolongan juga kepada Allah. Ini yang disebut dengan al-mu'ahadah. Dados kula panjenengan gadai janji setia untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya mulai saat ini sampai ajal menghampiri kita. Siap Bapak Ibu? Masya Allah. Nah, janji ini harus dipegang. Amargi kathah tiyang senengane janji, tapi nek wis janji mblenjani. Le, ndang atus, ndang cepet-cepet. Lah ngapa toh Bu? Engko ning pasar malam. Wah, anake adus cepet-cepet dandan. Bu, ning pasar malam toh? Ora di duit. Ya Allah. Gampang banget. Ibu-ibu itu ngeprank anaknya supaya mau mandi, supaya ceket-ceket mandi, boso wis bar adus terus diapusi. Wi nek diulang-ulang ngoten, sesoke ndang adus, ku tak jane pas malam ngapusi. Mesti tuh anaknya bakal bilang begitu. Tapi Allah, Masya Allah, Sang Rahman, Sang Rahim. Betapa banyak kita ini ngingkari janji kepada Allah dalam artian, ya Allah, engkau nek aku sehat, aku yakin ning masjid terus. Boso wis sehat, ngehik terus. Masjidnya lali. Gitu, kita kan suka kayak gitu. Ya Allah, nanti aku nek selamat dari urusan ini, ya Allah, yakin aku akan infak sekian, aku akan sedekah sekian. Selamat dari sesuatu, kemudian maksudku ngene lho ya Allah, infak ini tak hitung wit dhisik. Teko sakmene tuh. Manusia itu suka begitu. Bahkan di dalam surah dikatakan begini. Ya. Orang-orang musyrik pada waktu itu ketika berlayar, ya, kalau pas di daratan dia banyak berbuat syirik, menyekutukan Allah. Kalau pas berlayar, naik kapal, naik perahu, kemudian ombak itu hampir menelannya, kemudian dia berkata, orang-orang kafir ini, la in anjaitana min hadihi lanakunanna minasyakirin. Ya Allah, sekiranya engkau selamatkan kami dari gelombang ombak yang mematikan ini, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Maksudnya beribadah kepada Allah. Setelah sampai daratan, maksiat meneh. Bapak Ibu pernah naik bis sing kewenceng bianter ugal-ugalan? Dikira kadah pundi? Kathah sing bise alus napa sing bise ugal-ugalan? Heeh. Biasane nek kepepet nyebut awake dhewe. Nyebut ya Allah, kula dereng mantu lho ya Allah, apa hubungane? Gitu. Ya Allah. Saya pernah itu waktu masih mondok itu ya. Saya alumni Al-Kahfi pertama ya. Saya alumni Al-Kahfi pertama, tapi dulu saya ijazahnya masih MAN 1. Ya, jadi nginduknya dulu di MAN 1. Ujian saya di MAN PK. Ya, jadi dulu di sini. Lah waktu masih usia itu, saya kalau ke Ngawi naik bis. Nggak usah tak sebutkan nama bisnya. Warnanya nek di sini rada enek biru-birune. Terus diawali S. Terus nggak usah tak sebutkan namanya ya. Ya, udah cetho ya. Itu jamaah tak bandingkan beda dengan saya naik bis. Waktu itu saya ke Lampung naik bis awali R, parkirannya di daerah Palur. Wes gak usah disebut, kita mati sebut. Saya waktu itu naik bis yang ke Lampung. Itu kan ada TV, ada musik-musiknya gitu toh. Saya kan sempat ngomong kurang lebihnya gini, wong saya tuh ning ngarep dhewe, jenggoten ngarep dhewe. Terus dia bilang, anu lah diganti sing rada religi lah. Ya walaupun tetap musik-musik ya monggo, wong itu bis kok ya, saya nggak bisa ngapa-ngapa. Maksudku aja muter sing woyo-woyo ngono lho. Buka-buka apa mbuh ngono lho jamaah. Lah saya ning ngarepe kan otomatis ya buka kan gitu. Saya minta boleh diganti Evita Mala apa sapa kan cek rotok-rotok enek religi gitu. Oh, gua anu aku nek sopir kami ngantuk nek anu gimana yo?
Ya, angel jamaah memang. Tapi kok lepas yang ke Jawa Timur itu, saya dari ini ke Ngawi gitu. Masya Allah bising bus gitu. Dikir semua itu yang dibis. Allahu Akbar. Subhanallah gitu. Anak ibu-ibu pasar ngerampal itu di belakang saya. Itu dikira unik tuh jamaah. Assalamualaikum. Saking buh kentekan nopo ngono. Dikira assalamualaikum ya karena ada orang salam ya saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini loh jamaah. Kayaknya kadang-kadang janji kalau pas kondisi-kondisi kayak begitu. Janji Allah selamatin aku ya Allah. Dari musibah aku berjanji ini itu. Boso wis mari, boso wis selamat. Kadang-kadang lali. Lali apa ngelali? Tuh. Ya ngelali itu kadang-kadang. Maka yuk kita janji dengan Allah dengan ikatan yang benar. Gitu. Ya, janji kita kepada Allah ini janji yang setia. Yang pertama. Yang kedua, setelah kita udah janji, maka hadirkan dalam diri kita yang namanya al-muraqabah. Apa jamaah? Al-muraqabah. Yang pertama apa? Al-mu'ahadah. Yang kedua, al-muraqabah. Maksudnya adalah, karena kita sudah janji kepada Allah, kita dalam segala aktivitas kita harus merasa diawasi sama Allah. Muraqabah menika artosipun mawas diri. Dados kula panjenengan wonten ing pundi kemawon panggenan lan wekdal senantiasa pengawasan Allah itu ada. Jadi merasa ya, maka nyun sewu kalau kita di fikih Syafi'iyah dulu itu kalau sholat wi obah ping telu gak oleh. Bisa batal. Ini sebenarnya lebih kepada apa? Supaya hati-hati ngoten lho. Kalau dia memahami obah ping telu akhirnya batal kan kudune dia mesti hati-hati akhirnya. Wudune yang bener, klambi sing dienggo ya bener, neh nyentelke rukuh ya tenanan. Ibu-ibu kadang nyentelke rukuh ora tenanan lho jemaah. Cuwentelke tok ngono lho sing isorane kuwi. Kepidak melotrok. Klambine juga tenanan sing dienggo salat, ora nyisik wae. Itu yang dicari supaya fokus ibadahnya. Jamaah yang kami hormati, apalagi kita ini lagi interaksi dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah langsung jawab, "Oh, ini hambaku sedang memujiku." Tanya jawab kita sama Allah itu jamaah. Ya, tapi kalau kemudian kita nggak merasa diawasi Allah, ya akhirnya kadang-kadang kita apa ya bahasa Indonesianya sak-saknya, iya kan, sak-saknya akhirnya sholat. Ya. Ada fikih lain mengatakan gerak selama dibolehkan nggak apa-apa, bener, tapi juga jangan gampang-gampang gerak. Saya tuh pernah risih banget jamaah, depan saya tuh seorang imam, jenggotnya panjang banget, ngimami ambek dolanan jenggot nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kecuali nek ra ditarik apalane gak metu. Apa korelasi jenggot dengan hafalan gitu loh jamaah. Jadi kan dia nggak enak banget gitu loh. Kecuali memang dibutuhkan. Contoh HP-ne muni pateni ceklik, ra apa-apa. Ora usah dadak didelok sik lagi salat iki batal. Gitu jamaah boleh. Atau misalkan lagi ngimami rog gitu, suaranya ceklekan mati boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat malam kemudian kakinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha itu kemudian digeser karena numpangnya digeser nggak apa-apa. Buka pintu waktu sholat nggak apa-apa karena deket. Tapi nek kene tuh kok kono buka pintu yo batal jamaah. Bapak Ibu ya insyaallah dimuliakan oleh Allah taala. Muraqabah tuh hadirkan. Muraqabah itu sebenarnya derajat ibadah yang kedua. Karena derajat ibadah yang pertama adalah musyahadah. Bisa seolah-olah ngelihat Allah. Anta budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ibadah kamu seolah-olah bisa ngelihat Allah, kalau nggak bisa, yakin aja Allah ngelihat kamu. Ini namanya muraqabah. Oh, ini diterapkan jamaah, insya Allah nggak ada pejabat-pejabat yang korupsi itu. Nggak ada itu yang korupsi. Oke, setelah muraqabah ditambahi lagi yaitu muhasabah.
diitung-itung malih, sampun janji, terus merasa diawasi, terus diintrospeksi. Jadi ada introspeksi diri, ngecek. Aku ndek ini pengajian jam 6 teko jam 7. Bar kuwi lanjut umbah-umbah, alhamdulillah bagi apik kabeh. Bar kuwi aku lanjut njagong apik kabeh. Bar kuwi aku lanjut istirahat dulu apik kabeh. Bar kuwi aku rasan-rasan bar salat luhur teko asar. Rasan-rasane urung tuntas tak lanjutke meneh bar asar teko maghrib. Tak tambahi rasan-rasan yuh. Lah itu dievaluasi. Oh. Tibake kebaikanku 4, terus keburukanku 5. Loh, berarti akeh ndi iki? Oh, akeh eleke. Gek sing dirasani sekali satu forum itu 5 orang. Yuh. Tapi janjane ndek iki wis tak awali dengan bismillah, tak akhiri dengan kafaratul majelis. Podo wae nek jenenge rasan-rasan ora nek rasan-rasan syar'i itu enggak ada jemaah. Dievaluasi tuh. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah intaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang beriman, takwa kalian pada Allah. Dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan yang dia lakukan sekarang buat besok itu bagaimana keadaannya. Kira-kira ini menghasilkan kebaikan atau keburukan. Bertakwalah kalian pada Allah. Maka Allah maha mengawasi lagi mengetahui terhadap hamba-hambanya. Hasibu anfusakum, kata Umar bin Khattab. Qabla an tuhasabu. Hisab diri-diri kalian di dunia ini sebelum kelak kita bakal dihisab oleh Allah Ta'ala. Jamaah, maka kita harus perhatian dengan amalan-amalan kita. Orang yang kemarin mati, itu seperti kita saat ini. Apa maksudnya? Pengen melakukan ini, itu, dan seterusnya. Ternyata qadarullah, kematian menghampirinya. Maka kita hisab-hisab diri kita. Kita cek lagi. Terutama ibu-ibu sing senengane galak ambek bojone. Enak ibu-ibu sing galak ambek bojone? Enggak ada. Tak tekoki bapak-bapak. Pernah seneni bojone, Pak? Tidak, alhamdulillah. Ternyata bapak-bapak nggak pernah diseneni sama bojone. Semua anak sing ngomong jadi rawani yo. Rawani yo. Nek masalahnya aku ngomongin iki bojoku enek tat. Itu loh jamaah ya. Jadi please deh ibu-ibu jangan galak-galak sama suami. Ya, jangan nggak galak itu udah medeni sebenarnya. Karena banyak itu suami-suami itu yang peradul pada saat bagaimana ada nggak doa untuk menenteramkan, meredam marahnya istri saat itu. Bagaimana supaya kalimat-kalimatnya bisa terbatasi, Ustaz? Oh, ora iso itu. Ya, memang itu sunatullahnya kayak gitu. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah muhasabah ini tadi juga harus muhasabah kita pada Allah, ibadah kita kayak apa, kepada pasangan, kepada anak, kepada siapapun. Yang keempat yaitu mu'aqobah, al-mu'aqobah, al-mu'ahadah, al-muqarrabah, lajeng al-muhasabah, lajeng al-mu'aqobah. Mu'aqobah mereka artosipun maringi hukuman kagem awake dhewe. Misale, ya kalau ini contohnya Umar bin Khattab. Gara-gara ngurusi kebun kurma lan sak piturutipun telat salat asar. Akhirnya piyambake nggawe hukuman, napa hukumane? Diwakafke. Gara-gara jenengan ngutek-ngutek sepeda motor, telat salat maghrib, motore diwakafke. Sing repot kuwi nek gara-gara ngurusi bojo terus telat salat. Kuwi sing paling repot itu. Dan nek sing ngomong diwakafke ya ora apa-apa ya ikhlas aku. Kita wis suwe banget. Ya maksudnya diwakafke maksudnya itu diperbaiki gitu loh ya. Terus kemudian kali ini Abdullah bin Umar anaknya. Pernah sekali beliau nggak sholat malam. Nggak sholat tahajud satu malam aja jamaah. Apa yang dia lakukan coba?
dia langsung ganti di malam berikutnya semalam penuh untuk sholat. Gitu. Jadi nggak apa-apa kita bikin hukuman-hukuman untuk kita sendiri. Boleh. Aku nek gak maca Quran sak juz, aku engko tak ganti infak 1000. Yo kesithik nek 1000 jemaah. Wong sak juz kok diganti 1000 ya engko yo luwih infak 1000 terus daripada maca sak juz kan gitu. Cari yang sebanding, bahkan hukuman itu biasanya sepadan atau lebih tinggi daripada ininya gitu. Ada yang nggak sholat malam, tak ganti sholat duha 12 rakaat. Boleh kayak begitu jamaah. Bapak Ibu yang berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ini namanya membuat hukuman untuk diri kita. Kata Syekh Nasih Ulwan. Yang terakhir yaitu al-mujahadah. Bersungguh-sungguh. Piyambake sampun muahadah, sampun muqarabah, sampun muhasabah, sampun muaqabah, ditambahi mujahadah. Saya baca diikuti. Man jadda wajada. Man jadda wajada. Sinten tiyang ingkang sungguh-sungguh, insya Allah akhirnya bakal berhasil. Kan ngoten. Nah, jamaah, jenengan ngertos tiyang damel jadah. Niki kan man jadda wajada toh. Nah, damel jadah niku kira-kira kudu tenanan apa mboten? Ngantek sing jenenge ketan nika terus di pususi di napak-napake dadi saking beras ketan toh, ngantek dadi kaya sego. Diyek-yek. Ya toh ngantek godres kabeh. Ya heeh. Terus asin-asin sithik toh akhirnya. Uyah alami. Ya. Itu ya Allah kena nggone wong mantu ngoten digejoi biasanya ada alu apa itu lesung ya. Ditumbuk lumpang, juk 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 gantian ngantek keringete wong sak mbuh-mbuh. Tapi rasanya ya Masya Allah gitu loh ya. Kuwi nek ra tenanan gawe, ora iso lembut jamaah. Lah jadah kuwi nek tak otak-atik gathok ketok iya dengan sungguh-sungguh maka jadilah jadah gitu. Nek bahasa Arabe kakek nenek niku napa? Jadun jaddatun. Gitu toh? Nek yang dari bapak jadun jaddatun, dari ibu khalah. Jadun ya nenek ya, jadun jaddatun. Ya, jadun jadatun untuk semuanya nih, kakek laki putri. Kalau yang khol sama am itu yang laki perempuan. Kakek nenek itu jadun jadatun. Berarti nek wis tuwek kudu sungguh. Ngoten lho maksudnya. Aja nganti gaplek pringkilan. Tuwek-tuwek saya petakilan. Diganti tuh gaplek pringkilan, saya tuwek, saya sregep pengajian. Ngono lho jamaah. Alhamdulillah. Ini Masya Allah jamaah. Maka seusia itu, usia semakin jadah, ya jadah, itu berarti harus semakin fokus untuk ibadah. Masya Allah jamaah, ternyata waktu kita harus ya mohon maaf banget sekali lagi saya ngongkreh jadwal jenengan. Karena memang saya niati dulu sama Pak Teguh ya. Ya, untuk silaturahim dulu gitu. Dan saya berulang kali dihubungi Ustadz Sunut, ada kayaknya beliau. Ya Ustadz saya itu ya, ngajari saya bahasa Arab itu. Ya huwa huma hum apa dulu? Iya, ngajari saya tamyiz ya. Ya. Masya Allah. Dan banyak guru-guru kami juga di sini, ada Ustadz Saifuddin ya di sana ya, di sebelah ya. Masya Allah. Ya, paling enggak saya sering ngisinya di jauh-jauh tambahan. Ya, di sana-sana ngisi tapi deket-deket tambah belum ya, sehingga saya ketika ada di sini tak silaturahim lah, kayaknya dolim banget gitu. Sering ngisi di jauh-jauh kelewatan terus ini itu. Padahal maam siang saya di Jito Dridir kan ya cedak dengan sini kan. Gitu. Ada pertanyaan satu atau dua silahkan. Ada waktu sekitar 2 menit. Moga Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan yang disampaikan. Masih ada waktu kurang lebih 2 menit lagi. Dari Ibu, Bapak-bapak, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya yaitu Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa
15 ada kepentingan terus diganti 17 boleh. Itu saya dengar keterangan dari Bapak Ustadz juga, katanya kalau misalkan puasanya itu semaunya, itu adalah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Kalau misalkan umatnya itu adalah diharuskan 13, 14, 15. Itu sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Bapak yang telah memberikan masukan dan komentari dari apa yang saya sampaikan. Jamaah, ada dua hadis. Hadis yang pertama di 13, 14, 15. Ini yang afdol, ini yang utama. Ya, ini yang afdol, ini yang utama. Ya, kenapa ayamul bid disebut ayamul bid? Ayam itu hari, bid itu putih. Karena di situ kaitannya dengan rembulan. Ya, karena di tanggal 13, 14, 15 itu bulan lagi apa? Purnama, centreng-centrengnya kan di situ. Cuman Bapak, mohon maaf banget kalau saya salah. Ada hadis lain yang mengatakan tidak terikat 13, 14, 15. Ya, artinya sunnah puasa dalam 1 bulan 3 hari. Itu tidak ada kaitannya apakah 13, 14, 15. Jadi kalau memang dia bisa puasa yang di 13, 14, Masya Allah, afdal saya katakan. Tapi kalau ternyata itu nggak bisa, kan halangan, tapi jangan kayak yang sebutkan tadi, goro-goro anak rantek pentolnya terus batal kiwi yo kemendelen nek gue. Itu ya. Jadi itu memang mujahadahnya kurang, ya. Balik ke yang apa? Tadi. Kalau misalkan ibu-ibu tahu jadwal haidnya 13, 14, 15, ngerti. Lah terus gimana? Nggak ada puasa lagi dong. Nah, boleh di luar 13, 14, 15. Yang penting dalam 1 bulan 3 hari ada dalil khususnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Saya rasa itu aja deh karena waktu saya harus bergeser. Oke, mekaten ugi semanten ingkang saged kawula aturaken wonten lepat pintuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Wa akhiru da'waya alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.